Kita semua tahu ya, kapal laut itu adalah kendaraan yang paling pas untuk mengarungi lautan yang luas. Sedangkan pesawat terbang adalah kendaraan untuk bepergian di atas udara. Tapi kebayang nggak apa jadinya ya kalau kapal laut dan pesawat terbang dijadikan satu? Ya, inilah. Pokoknya sebutannya adalah ikranoplan. Kendaraan ini adalah kendaraan ground effect atau kendaraan yang beroperasi di atas tanah. Salah satu yang paling menarik dan paling unik adalah yang diproduksi oleh Uni Soviet. Bagi para pecinta game Modern Warship, sepertinya udah tahu ya apa ini. Katanya sih kapal yang paling laknat di game itu. Intinya, video kali ini saya mau bahas si monster cantik yang satu ini. Inilah dia, Lun Class Ikranoplan. Sebelumnya perlu kalian ketahui dulu, pada tahun 1960-an, sekretaris pertama Uni Soviet yang bernama Nikita Khrushchev pernah berkata di depan publik bahwa dia akan membuat kapal laut yang dapat melompati jembatan. Apa yang diucapkan oleh Khrushchev ini sempat membuat pemimpin-pemimpin blok barat kebingungan. Apa yang akan Uni Soviet ciptakan? Apa yang akan mereka kembangkan? Apa maksud dari kata-kata tersebut? Dan inilah jawaban dari Khrushchev. Mesin yang sebelumnya sudah pernah dikembangkan, tapi nggak pernah terpikir sebelumnya untuk dikembangkan lebih daripada sekedar eksperimen. Kapal seberat 240 ton yang dapat bergerak secepat pesawat terbang, melayang di atas permukaan laut dan ukurannya melebihi semua jenis pesawat di era tersebut. Proyek awal pengembangan kapal terbang ini berawal dari gagasan seseorang yang bernama Rostislav Alexiev, seorang insinyur yang memang spesialis dalam pengembangan kapal hidrofoil. Kapal yang memiliki sayap di bawah lambung, bergerak dengan mengangkat lambung badan keluar dari air, sehingga mengurangi hantaman air pada lambung kapal dan meningkatkan kecepatan saat melaju. Nah, Alexiev ini menginginkan kapal yang tidak hanya sekedar mengangkat sebagian lambung aja. Dia berusaha untuk menciptakan kapal yang benar-benar terangkat, melayang di atas permukaan laut dengan tenaga dorongan mesin turbojet agar dapat melaju secepat pesawat terbang. Hasilnya pada tahun 1964, kapal yang dia ciptakan ini dinamakan sebagai Karami Maket atau yang disingkat sebagai KM Ikranoplan dengan julukan si monster laut Kaspia. Sekilas, kapal ini terlihat seperti kendaraan yang berasal dari dunia lain. Kendaraan transportasi laut yang diyakini akan menggantikan kapal laut yang konvensional. Walaupun masih dalam tahap uji coba, sebenarnya kapal ini memiliki potensi yang cukup bagus jika terus dikembangkan dan disempurnakan. Sayangnya saat Nikita Khrushchev tidak lagi menjabat, posisinya sudah diganti oleh Leonid Brezhnev. Proyek Ikranoplan seperti menggantung seakan dicuekin. Brezhnev lebih prioritas untuk pengembangan kapal militer konvensional. Dari tahun 1964 sampai 1974, Alexiev hanya didanai untuk memfokuskan pengembangan Ikranoplan yang lebih praktis dan lebih kecil ketimbang versi KM. Do it. Nah, barulah pada tahun 1975, Alexiev diberi wewenang untuk melanjutkan pengembangan Ikranoplan kelas berat guna memenuhi kebutuhan logistik Angkatan Laut Uni Soviet. Dengan menggunakan dasar dari KM Ikranoplan, proyek terbarunya ini dinamai dengan Proyek 903. Kapal yang selain untuk kebutuhan logistik, juga bisa menjadi pengangkut kendaraan tempur darat dan menjadi penghancur kapal perang musuh dari jarak jauh. Dijuluki sebagai kelas Lun, atau dalam bahasa Inggris adalah burung Harrier, yang artinya adalah elang rawa. Kapal ini memiliki bobot 286 ton dan memiliki kapasitas maksimal mencapai 100 ton. Panjang keseluruhan 73,8 meter,
tinggi 19,2 meter, dan lebar 44 meter. Dipersenjatai dengan 6 peluncur rudal anti kapal tipe P270 Musket, serta memiliki 2 senjata pertahanan PI-23, satu di depan bagian bawah peluncur rudal dan satu lagi berada di bawah ekor sayap belakang. Terus kapal ini menggunakan 8 mesin turbojet Kuznetsov NK-87 yang sanggup mencapai kecepatan maksimal 550 km per jam. Jarak operasionalnya kira-kira sejauh 1.900 km. Bicara soal awak kapal, Lund Class Ikranoplan diawaki sebanyak 15 ABK, 6 perwira, dan 9 tentara. Ide awal Uni Soviet mengembangkan kapal Ikranoplan untuk kebutuhan militer sebenarnya cukup bagus. Lebih cepat menyeberangi lautan dibandingkan kapal laut konvensional. Kemudian rudal musket yang dibawa oleh Lund Class Ikranoplan ini sanggup menghancurkan kapal musuh atau sasaran yang berada di darat sejauh 100 km. Kemampuan ini adalah ancaman yang cukup besar ya bagi blok barat di lautan. Lalu karena kemampuan terbangnya yang rendah, menjadi akan sulit untuk dideteksi oleh radar di era tersebut. Hanya saja kapal jenis ini memiliki beberapa kelemahan yang sangat merepotkan, serta membutuhkan perawatan yang lebih dari sekedar rutin. Maksudnya itu gini, mesin jet yang dipakai oleh Ikranoplan akan lebih rentan mengalami kerusakan apabila terlalu banyak kemasukan air laut yang mengandung garam. Kemudian para pilot juga harus tetap konsisten menjaga ketinggian kapal di atas permukaan laut, termasuk menjaga keseimbangan kapal dari terjangan angin laut yang kencang. Cara seperti ini lebih melelahkan dibandingkan terbang di atas udara yang dimana pilotnya itu lebih leluasa bergerak kanan kiri atas bawah sesuai dengan kemauan. Nah, terus untuk membelokkan kapal ini juga harus lebih hati-hati dan nggak bisa belok dadakan sembarangan. Walaupun udah dilengkapin dengan radar deteksi objek di hidung kapal, tapi tetap aja para pilot itu harus lebih jeli melihat benda apa yang ada di depannya dan secara perlahan-lahan membelokkan kapal lebih awal agar tidak terjadi tabrakan atau oleng. Medium left, medium left. Kelemahan lain, kapal ini nggak cukup baik kalau harus dihadapi dengan gelombang laut yang ganas. Kalau harus dihadapin dengan situasi seperti itu, maka solusinya mengapung dan bergerak lambat seperti layaknya kapal-kapal biasa, bukan terbang. Kelemahan-kelemahan seperti inilah yang menjadikan Lund Class Ikranoplan hanya cocok dioperasikan di laut pedalaman, seperti Laut Kaspia, Laut Hitam, dan Laut Baltik. Kalau harus menjalani perjalanan di lautan Atlantik, sebenarnya bisa, tapi itu beresiko banget. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi para insinyur Uni Soviet, terutama Alexeyev, untuk memperbaikinya di masa yang akan datang. Namun sayang sekali, Alexeyev meninggal dunia pada tahun 1980 pada usia 63 tahun. Pengembangan Ikranoplan yang sebelumnya mendapatkan titik terang, akhirnya terhenti hingga jatuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Selama pengembangannya, Ikranoplan kelas berat Uni Soviet rencananya itu sebenarnya diproduksi sebanyak 3 unit, tapi hanya ada 2 unit saja yang berhasil mereka ciptakan. Satu yaitu KM Ikranoplan yang akhirnya tenggelam ke dasar laut karena mengalami human error di tengah laut, dan satu lagi yaitu Lund Class yang barusan tadi kita bicarakan, sudah dipensiunkan pada tahun 1990-an, tapi fisiknya tetap dirawat dan kini berada di Kaspis dekat pangkalan Angkatan Laut Kaspia. Mungkin Ikranoplan bukanlah kendaraan laut yang dilirik oleh perusahaan maritim internasional untuk kebutuhan transportasi baik publik maupun militer, tapi pengembangan kapal jenis Ikranoplan ini masih terus dilanjutkan, dikembangkan, diinovasikan dan terus diutak-atik hingga saat ini di beberapa negara. Saya pribadi memiliki pendapat bahwa kapal jenis Ikranoplan sepertinya cocok untuk menjadi kapal domestik di perairan Indonesia.
Bisa juga menjadi kapal untuk yang ingin bepergian ke negara-negara terdekat seperti Malaysia, Thailand, dan Australia. Ya, siapa tahu salah satu dari kalian adalah pelopor dan penciptanya. Jadi begitulah sejarah dan bagaimana Uni Soviet pada tahun 1960 hingga 1980 berusaha mengembangkan ikranoplan untuk kebutuhan militer mereka. Kalau ada informasi yang kurang atau yang salah mohon diperbaiki ya. Terima kasih banyak semuanya sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.